over mode. Rebut dan menangkan. Ya, rebut dan menangkan. Karena tahun ini becoming a great nation. Ya, double favor akan saudara dapatkan di tempat ini. Ya, salah satu dari take over, kalau kemarin kita harus masuk dalam dunia roh, peperangan rohani, ya, tetapi hari ini dilanjutkan yaitu take over itu sebenarnya adalah apa? Merebut dan memenangkan. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, merebut itu beda ya dengan mengambil. Kalau mengambil sudah sekedar ambil gini aja, ya. Sudah tidak ada perjuangan, tidak ada apa-apa, ya sudah ngambil apa yang ada yang mau kita ambil, diambil. Tapi merebut itu beda. Merebut itu sudah milik orang lain ya, jadi pegang orang lain ya. Kita rebut gitu ya. Jadi itu dengan kekuatan yang effort yang lebih lagi daripada sekedar mengambil. Namanya merebut itu adalah berjuang. Kita semua seperti berjuang. Namanya berjuang itu fokus. Tidak bisa kita mau merebut tapi kita tidak fokus. Kita harus fokus, sungguh-sungguh butuh effort, butuh serius. Jadi kalau mau berjuang, serius, fokus, maka kita akan dapat merebut sesuatu yang luar biasa dan harus memiliki energi, power yang lebih besar lagi. Dan Tuhan katakan bahwa hari ini saudara dan saya, kita dapat merebutnya, kita dapat punya effort, kita dapat punya keseriusan yang luar biasa, kita punya satu fokus ya, fokus visi kita apa? Butuh disiplin juga. Butuh disiplin rohani supaya kita bersama-sama kita bisa memasuki satu area di mana saudara dan saya dibawa ke next level, naik level, disatukan dulu frekuensi kita. Apakah kita mau siap untuk hari ini merebut kemenangan kita, merebut dan memenangkan, amin, haleluya, haleluya. Kita harus satu frekuensi ya, kalau tidak kita tidak bisa dapat apa-apa, kita pulang tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita satu frekuensi hari ini, kita harus punya effort yang tinggi, amin. Ya, harus fokus, disiplin, dan kita punya kekuatan yang luar biasa. Yosua 18 ayat 2-3. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Jadi ada sebagian mereka yang sudah mendapatkan satu negeri di sebelum Sungai Yordan, dan mereka masuki Sungai Yordan, mereka sudah mendapatkan negeri itu, tapi masih ada 3 suku lagi yang belum mendapatkan satu wilayah. Dan Tuhan kalau mau memberikan kemenangan itu tidak separuh-separuh. Ini yang perlu pelajaran yang perlu kita camkan baik-baik. Tuhan itu kalau berjanji, itu diberikan Tuhan semua utuh. Tidak pernah Tuhan itu separuh dulu, di DP dulu. Kemudian separuhnya lagi besok ya, tidak ada seperti itu. Tuhan itu kalau memberikan padamu wilayah, memberikan Pekalongan ini, tidak separuh-separuh, amin. Tuhan akan berikan seluruhnya, amin. Itu yang harus kita camkan dulu, seperti bangsa Israel di Tuhan mau berikan tanah Kanaan ya semuanya. Semua wilayah, semua bagian. Ada 12 suku Israel, ya semuanya akan diberikan wilayah. Ya tidak kurang 3, ya kurang 3. Tidak, tapi semuanya akan diberikan. Jadi kita mendapat satu pelajaran lagi. Kalau Tuhan berikan pada saudara dan saya itu utuh, tidak separuh-separuh, janjinya pasti ya amin terjadi dalam hidup kita. Maka kita juga harus berjuang. Supaya apa? Supaya kita juga tidak dapat sebagian saja, tetapi kita dapat seutuhnya. Kalau itu sudah jadi milikmu dan milikku, itu seutuhnya dipunyai oleh engkau dan aku. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita fokus. Jadi yang kita boleh pelajari juga, jangan mudah puas. Kalau sudah dapat
sudah dapat separuh, 3/4 jangan mudah puas. Karena apa? Karena Tuhan sebenarnya sudah siapkan satu bagian utuh janjinya atas saudara dan saya. Kalau itu belum kita miliki, kita harus berjuang lebih dan lebih lagi. Untuk Pekalongan, Tuhan juga punya janji yang luar biasa. Diberikan seluruhnya. Kalau kita hanya sebagian saja sudah dapatkan, jangan mudah puas, amin. Dan kita mau raih semuanya. Tetap fokus, yang kita rebut harus suatu tapi yang mulia. Di sini yang kita rebut, yang kita perjuangkan, yang kita fokus hidup kita harus sesuatu yang mulia. 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kalau kita baca ayat sebelumnya 1 Timotius 6 ayat 10, di situ Rasul Paulus mengingatkan pada kita bahayanya kalau kita itu fokus pada uang, fulus, uang, kita fokus seperti itu. Maka Paulus mengingatkan itu ayat yang ke-10 sebelumnya, kalau engkau mengejarnya, engkau berusaha merebutnya, maka engkau akan menyimpang dari imanmu dan justru itu akan mengakibatkan penderitaan. Nah, kemudian Rasul Paulus baru mengingatkan kita, maka kalau seperti itu, rebutlah yang baik, rebutlah yang mulia. Ceritanya seperti itu. Jadi sebelum ayat ini, rebutlah yang baik, rebutlah yang mulia, rebutlah yang berkenan pada Tuhan. Karena apa? Sebelumnya Rasul Paulus mengingatkan, jangan fokus pada uang loh. Jangan fokus pada kekayaan loh. Jangan fokus pada duniawi loh. Itu nanti akan membawa engkau justru pada penderitaan. Dan itu terjadi. Ada berapa banyak orang fokusnya pada warisan. Setelah warisan diberikan, oh ternyata itu menghancurkan seluruh keluarga. Ya, orang fokusnya justru pada apa? Pada kekuasaan. Setelah kekuasaan didapat, oh menghancurkan hidupnya, menghancurkan rumah tangganya. Orang fokusnya pada kedudukannya, ya, kedudukannya. Dia fokus pada karirnya. Tapi setelah berkarir sampai tinggi, maka itu hancur hidupnya. Tidak dapat damai sejahtera, tidak ada sukacita. Ada berapa banyak orang mengalami seperti itu? Ya, karena apa? Yang diraih, yang didapatkan, yang diperjuangkan, effortnya itu hanya untuk apa? Duniawi. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Akhirnya jauh dari Tuhan. Lah Tuhan tidak inginkan seperti itu. Hari ini Tuhan inginkan supaya kita merebut suatu yang bagi Tuhan mulia, yang berkenan pada Tuhan, yang sesuai sefrekuensi. Makanya saya tadi ajak saudara, kita rebut loh, ini kemenangan kita loh. Tetapi sefrekuensi dengan Tuhan. Kita satu frekuensi dalam merebut apa ini? Ya, rebut hatinya anak-anakmu. Karena hatinya anak-anakmu itu sangat penting. Jangan biarkan hati anak-anakmu menjadi rusak, menjadi hancur. Gara-gara kita hanya fokus hanya pada duniawi, hanya pada pekerjaan, hanya pada uang saja. Ya, hanya pada kesenangan semata saja. Tetapi kita abaikan anak-anak kita abaikan istri, kita abaikan suami, kita abaikan keluarga, kita abaikan yang ada di sekeliling kita. Oh, rebut hati mereka, keluarga kita rebut hati mereka. Itu berkenan pada Tuhan. Amin. Contoh lagi, kita rebut kepercayaan orang-orang sekeliling kita. Direbut kepercayaan orang-orang sekeliling kita. Jangan sampai kita justru menjadi pecundang. Kita justru menjadi orang-orang yang menjadikan mereka melihat, oh orang Kristen tuh kok seperti ini toh. Oh anak Tuhan seperti ini. Gereja Tuhan kok enggak bisa menjawab toh. Jangan sampai seperti itu. Gereja Tuhan harus jadi jawaban supaya bisa merebut orang-orang sekitar kita. Amin. Sehingga ketika mereka ada persoalan, ada masalah, mereka haus, mereka lapar, gereja Tuhan menyediakan roti dan menyediakan anggur. Mereka dapat dipuaskan dahaga mereka.
Gereja Tuhan jadi berkat dimanapun berada. Saya percaya Pekalongan ini akan merebut hatinya Tuhan, merebut hatinya orang-orang di sekeliling kita. Itu yang harus kita jalankan, rebut kepercayaan diri kita juga. Ya, supaya kita semakin hari, semakin kita iman kita, semakin kita rebut. Sehingga apa? Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ingat bahwa ketika kita mau masuk dunia peperangan kemarin, dunia roh, kita harus peperangan rohani, maka iman kita harus kuat. Kekuatan di dalam iman kita, percaya kita. Rebut kembali kalau saat ini imanmu baru lemah, imanmu tidak kuat, maka rebut kembali imanmu. Ada dalam visi, rebut kembali visimu. Dulu kita pernah diberi visi sama Tuhan. Tetapi visi ini makin lama makin lemah, makin lama makin pudar, makin lama makin gak kelihatan. Hari ini mulai direbut kembali. Sebenarnya kita hidup itu, kita ikut Tuhan itu, kita Kristen itu untuk apa visi kita? Rebut kembali visimu, jangan terhalang lagi dengan kabut yang menghalangi visimu sehingga kita tidak bisa melihat lagi. Rebut kembali visimu, rebut kembali janji Tuhan. Kebahagiaanmu kalau saat ini kebahagiaanmu sudah pudar, tidak ada lagi kebahagiaan, rebut kembali. Keluargamu direbut kembali, ya, suami, istri, anak, rebut kembali. Ya. Kebahagiaan itu harus utuh. Tuhan tidak mau beri kebahagiaan hanya dulu, waktu di awal saja enggak. Tetapi Tuhan mau beri kebahagiaan itu utuh sampai selesai, amin. Direbut kembali kebahagiaan. Dulu kita pernah diberkati luar biasa. Dulu aku pernah diberkati luar biasa. Tapi sekarang makin lama makin merosot. Oh, saya mau katakan Tuhan itu tidak semakin sedikit. Tuhan itu semakin besar. Semakin banyak, semakin luar biasa. Jadi kalau hari-hari ini kok tidak seperti yang lalu-lalu, kata aku dulu memang luar biasa. Aku banyak diberkati Tuhan, tapi sekarang aku kok rasanya stuck, tidak diberkati Tuhan. Oh, itu berarti apa? Kita harus effortnya dipertinggi lagi, kita harus berjuang lagi, harus fokus lagi. Kita benar-benar ngerti Tuhan tidak memberikan semakin sedikit, tapi semakin banyak, semakin besar, more and more and more and more, amin. Seperti itulah yang harus kita perjuangkan. Jadi semakin kita harus mengerti hatinya Tuhan, seperti juga Daud. Daud juga pernah mengalami ini, mengalami jatuh bangunnya di dalam dosa, juga dalam kekalahan. Daud mengalami, tapi Daud terus bangkit, dia move on kembali, bahkan dia sempat menulis ya kemalangan orang benar itu banyak, karena dia memang punya kemalangan yang banyak. Tetapi toh tangan Tuhan itu menopangnya, dan Daud pernah punya pengalaman ditopang sama Tuhan, ditolong sama Tuhan. Ya, sehingga Daud bisa menuliskan, dalam kesesakan hatiku maka engkau bersamaku, tenang hatiku ada bersamamu. Dan semua yang dituliskan Daud itu perjalanan kehidupan Daud. Ada berapa banyak Daud mengalami itu, tapi apa? Daud berhasil dalam perjuangannya, karena apa? Daud berhasil merebut apa? Merebut hati Tuhan, merebut kasih Tuhan. Daud bisa satu hari 7 kali, 24 jam 7 kali. Dia proskuneo di hadapan Tuhan. Membangun bait Allah dengan kemegahannya. Walaupun bukan dia yang membangun, anaknya nantinya yang membangun Salomo. Tapi Daud menyediakan semua bahan-bahannya yang terbaik. Daud membangun pondok Daud yang luar biasa 24 jam. Daud punya pasukan di real, pasukan di darat, pasukan yang sungguh-sungguh berjuang, yang sungguh-sungguh perang. Tapi Daud juga punya pasukan yang luar biasa. Ya, di alam adikodrati dengan pujian penyembahan masuk alam roh. Itu karena apa? Daud merebut apa? Merebut kepercayaan Tuhan. Merebut hatinya Tuhan, merebut kasihnya Tuhan. Dan setelah berhasil Daud rebut, maka Tuhan itu sangat sayang sekali sama Daud. Sampai Daud tuliskan masa tuanya, dia tetap menggendong aku, ada dalam gendongan Tuhan. Ya, dan tidak terlelap, jiwaku memuji engkau. Oh, sungguh luar biasa. Daud merebut apa yang harusnya dimiliki. Itu sebabnya mari kita kejar, tapi hari ini kita fokus bukan kejar dunia, bukan kejar uang, bukan kejar kedudukan, bukan kejar karir. Tetapi Tuhan inginkan kita kejar, menangkan hatinya Tuhan. Amin. Sebab itu highlight kegerakan hari-hari ini, ya, kalau gereja kita akan berulang tahun, ada ibadah ya di mana kita merayakan ulang tahun. Ayo kita bawa sebanyak mungkin jiwa.
Karena jiwa-jiwa ini itu hatinya Tuhan. Itu sebabnya kalau kita juga punya belas kasihan pada jiwa-jiwa ini untuk kita ajak ya menikmati pesta rohani ulang tahun gereja, paling tidak yang paling dekat ini hari Selasa ulang tahun gereja, kita harus punya ya sefrekuensi dengan hatinya Tuhan, dengan nafasnya Tuhan, dengan apa yang Tuhan inginkan, dengan apa mandatnya Tuhan, supaya kita bawa jiwa-jiwa, ini ada penting, ini penting dalam hidup kita, tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru yang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Melayani. Rebut hatinya Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, melayani keluarga dulu. Suami, istri, anak-anak, seluruh keluarga saling melayani, saling support, saling mendukung. Ada kelompok sel, pastikan saudara-saudara ada masuk dalam kelompok sel. Itu juga lahan untuk kita melayani. Untuk kita belajar mengasihi, care satu dengan yang lain. Kita melayani ya. Di gereja ini apapun itu bagian kita melayani dengan sungguh-sungguh itu sebenarnya ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, itu bukan untuk gereja ini, bukan untuk gembala sidang di tempat ini, enggak. Tetapi sebenarnya kita itu sedang berjuang dengan effort yang tinggi untuk apa? Merebut hatinya Tuhan. Oh Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Hai pelayan-pelayan Tuhan, hari-hari ini mungkin saatnya engkau boleh mengerti ini, bahwa poin bagimu kalau engkau melayani dengan air mata, dengan semua yang kau berikan ya, dana, prasarana, air mata, waktumu, ya itu semua engkau berikan pada Tuhan, maka Tuhan itu akan tersentuh hatinya dan lihatlah, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Engkau akan melihat dalam pelayananmu ini justru ya bukan kurang tetapi lebih. Ketika kita melayani bukan kurang tapi lebih. Tuhan akan melebihkan sukacitamu, melebihkan berkat-berkatmu, melebihkan damai sejahteramu, melebihkan kau dalam kebenaran kesetiaan yang luar biasa. Engkau akan melihat janji Tuhan akan engkau take over. Karena apa? Tuhan sayang engkau, Tuhan mengasihi engkau. Hati Tuhan itu melekat kepada engkau. Dan engkau menjadi anak kesayangannya Tuhan. Oh luar biasa, haleluya. Pondok Daud juga demikian. Di tempat ini ada Pondok Daud Bapak Ibu Saudara. Engkau bisa datang di hadapan Tuhan. Ya ikut membangun Pondok Daud ini. Di Solo Pondok Daud 24 jam 17 tahun sudah. Ini tahun ke-17. Luar biasa. Ketika Pondok Daud itu ada berapa banyak kesaksian mujizat terjadi di tengah-tengah memuji memuliakan Tuhan. Karena apa? Tuhan tersentuh. Tuhan tersentuh hatinya. Dan Tuhan ingin membuat satu perkara yang besar di Pondok Daud itu. Yang sakit akan disembuhkan. Berbeban berat diangkat bebannya. Ya, sehingga mendapatkan kelegaan. Ada berapa banyak orang yang luar biasa seperti ini. Mari saudaraku yang kasih, tempat ini juga ada Pondok Daud. Juga ada pelayanan-pelayanan kelompok sel, pelayanan besuk, mungkin pelayanan doa, pelayanan di ibadah. Ayo ikuti, ya ikuti. Jangan pas, jangan berlalu dalam kehidupan kita. Ini kesempatan ya. Rebut kembali, menangkan kembali hatinya Tuhan. Dan ini bagi kita ini sangat penting, yaitu apa? Jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan menyenangkan hati Allah, penyelamat kita. Ia mau supaya semua orang diselamatkan dan mengetahui yang benar. Ya ini adalah agendanya Tuhan. Ya ini adalah isi hatinya Tuhan, prioritas yang paling tinggi. Ini baik, ini mulia, ini berkenan kepada Tuhan. Ini hatinya Tuhan, yaitu apa? Jiwa-jiwa. Hari ini fokus ya, kita fokus pada jiwa-jiwa. Dan ketika mulai kita fokus pada jiwa-jiwa, coba kita perhatikan satu demi satu ketika kita berdoa.
Kita perhatikan wajahnya yang mau kita doakan, yang mau kita rebut. Kita perhatikan mereka, ya apa yang menjadi permasalahan, pergumulannya. Kita mau tulis kartu penuai nama-nama mereka. Ya, di dalam satu pengajaran dalam penginjilan pribadi yang tahun ini yang Tuhan berikan kepada saya satu tanggung jawab untuk mengajar tentang penginjilan pribadi untuk mengajar SCT. Oh, saya bawa justru pada praktek, bukan teori. Kalau teori sudah dibaca sendiri, semua bisa baca dimanapun juga. Tapi ayo praktek, 90% praktek. Ya, pertama saya ajak mereka untuk apa? Untuk tulis nama-nama yang mereka kenal. Ya, tulis nama-nama yang mereka kenal dalam kartu penuai. Kedua, mulai persiapkan, mulai didoakan di alam roh, didoakan, dijarah, ya, diputuskan hubungannya, diputuskan mata rantainya, diputuskan semua yang mengikat mereka, ya, didoakan sungguh-sungguh dan kemudian apa? Mulai belajar melobi, menemui, menjumpai, ya, mulai belajar membangun hubungan yang baik kepada orang-orang ini dan mereka berhasil. Ada yang katakan, Bu, aku enggak pernah apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perkatakan, Roh Kudus akan menolong engkau. Dan benar loh, mereka berhasil. Mereka luar biasa. Bahkan kadang-kadang enggak tahu, justru malah ibunya sendiri, dia enggak pernah ngobrol tentang agama, tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan sama ibunya sendiri. Dan waktu itu ibunya sakit. Dan dia katakan, aku enggak pernah loh seumur-umur ngobrol dengan mamahku sendiri, rasanya canggung, paling ya ngobrolnya udah makan belum, ya udah makan pagi, siang, malam ya, pergi kerja ya sudah pergi begitu saja, pulang ya, enggak ngobrol macam-macam, ya enggak ada yang diobrolkan masalah-masalah yang rohani, masalah yang lebih mendalam lagi. Oh ternyata ibuku jatuh sakit, masuk rumah sakit, bahkan apa, sesek mau koma. Dan ketika mata kuliah itu justru pas sakit-sakitnya, anfal di rumah sakit. Maka saya katakan kadang-kadang orang sekeliling kita sendiri kita enggak pernah ngobrol tentang kerohanian. Ya tentang bagaimana dia sudah ketemu berjumpa dengan Tuhan Yesus atau belum. Dan saat itulah saya katakan justru orang yang sakit keras ini kesempatan kita membawa dia kepada Tuhan Yesus. Mengingatkan satu saat nanti ada yang namanya kematian. Pastikan mamahmu ini mati dalam keadaan selamat, dalam keadaan mati masuk surga. Sungguh pastikan dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oh gitu ya Bu ya. Ya dia tersentuh hatinya dengan mata kuliah itu. Dan dia benar, ya ini boleh ya Bu, boleh. Ini boleh engkau jadikan untuk apa? Untuk praktekmu. Ya engkau tidak pernah ini, lagi mana aku tidak pernah seumur-umur, hampir 30 tahun seumur-umur tidak pernah ngomong masalah yang rohani. Tetapi saat dia mulai tersentuh, dia mulai dituntun dengan pengajaran ini, maka dia mulai ngobrol dengan mama dan benar, wah ada pemulihan di situ. Dan kemudian setelah selesai kuliah kan 1 minggu aja kuliah, tapi tugasnya 2 minggu. 2 minggu itu, maka setelah itu dia katakan saksi di grup itu, luar biasa. Mamahku sembuh, bukan hanya sembuh pulih jasmaninya, tetapi ternyata mamahku dimenangkan, sudah percaya Yesus, sudah mau dibaptis, sudah mau ajak ke gereja. Luar biasa, 30 tahun tidak ada koneksitas apapun tentang kerohanian, tetapi hari itu hari pemulihan, hari pembebasan, hari kemenangan, jiwa-jiwa dipersembahkan. Kadang orang di sekeliling kita sendiri kita tidak paham. Tetapi hari ini Tuhan inginkan supaya kita itu terus memperhatikan mereka. Saudaraku yang kasih, Yudas 1 ayat 23a itu dikatakan selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Coba kita renungkan ya. Ada berapa banyak orang yang saat ini sedang berjalan, kehidupannya kan terus berjalan ini. Tetapi berjalan menuju pada kebinasaan. Ada berapa orang yang jalannya itu menuju kepada kebinasaan? Ada berapa orang bangsa dunia ini yang berjalan menuju api neraka? Dan kalau mereka sudah mati dan mereka
tidak ada yang namanya kesempatan lagi untuk mendengar Injil. Karena tidak ada yang namanya penginjilan di dunia orang mati. Penginjilannya sekarang ini orang masih hidup. Karena orang mati. Di dunia orang mati sudah tidak ada penginjilan. Bukankah Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus mati, 3 hari Tuhan Yesus ada di kerajaan maut. Dan saat itulah kesempatan Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mendeklarasikan, hai maut di mana sengatmu, maut sudah dikalahkan. Deklarasi kemenangan atas maut. Jadi tidak ada lagi yang namanya penginjilan untuk orang mati. Kalau sudah mati tidak ada kesempatan. Dan hari-hari ini ada berapa banyak orang yang jalannya menuju kepada kematian kekal, kepada api neraka. Ada berapa banyak? Itu tugas saudara dan saya. Rebut mereka dari api, maksudnya ini. Rebut mereka yang saat ini berjalan dari api. Dari tahun ke tahun itu sudah berlalu. Sudahkah kita bawa mereka? Sudahkah kita membawa mereka, menjarah mereka, mengadopsi mereka? Sudahkah kita bayangkan ya teman-teman yang ada di Pekalongan ini? Orang-orang yang ada di Pekalongan ketika kita ketemu di mall, ketemu di pasar, ketemu di rumah makan, warung makan, ketika kita ketemu untuk kita nge-grab, kita ojek ya, kita ketemu bapak-bapak di pinggir jalan, kita pernah enggak bayangkan satu demi satu. Saya ajarkan mahasiswa saya ketika engkau berdoa, enggak hanya berdoa, enggak hanya gitu, tapi bayangkan satu demi satu. Oh ya, pegawaiku, oh tetanggaku, oh ini ada pegawai di rumah makan ini, rumah makan itu yang melayani kita ya, yang selalu kita temui, kita selalu makan di tempat itu. Oh, dibayangkan satu demi satu wajah-wajah itu nanti akan kita menangkan dalam nama Yesus. Amin, haleluya. Mulai seperti itu, mulai masuk di dunia roh seperti itu. Karena ini perintah Tuhan yang utama untuk membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan, take over mereka. Namanya take over itu perjuangan mereka. Hari ini fokus pada jiwa-jiwa. Perjuangkan jiwa-jiwa mereka, ini perintah Tuhan. Selamatkan jiwa sebanyak mungkin. Matius 28 ayat 19 ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini amanat agung Tuhan Yesus. Namanya amanat. Amanat orang yang mau meninggal aja mesti dijalankan. Ya, apalagi amanat agung Tuhan Yesus yang sudah meninggal tapi bangkit lagi. Dan saat ini ada loh, hidup loh. Ya, ada di surga loh. Dan beliau, Tuhan Yesus, sudah memberikan amanat agung pada saudara dan saya. Wajib harus dijalankan. Ya, ini untuk saudara dan saya supaya kita disertai terus sampai pada kesudahannya. Bagaimana kita disertai di akhir zaman ini kalau kita tidak pernah ngapa-ngapain? Kalau kita tidak pernah mendoakan mereka, kita tidak pernah menjarah mereka, kita tidak pernah bawa mereka di hadapan Tuhan, kita tidak pernah mengajak jiwa untuk datang di kelompok sel, di gereja Tuhan, memperkenalkan Tuhan Yesus, ya, menyaksikan semuanya. Kalau kita tidak pernah action, bagaimana mungkin kita disertai Tuhan? Karena janji Tuhan, pergi jadikan bangsa muridku. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Berarti hanya pada orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan amanat agung ini. Amin, saudara. Itu pengertiannya. Ya, jadi kalau mau disertai Tuhan, ayo gereja Tuhan, kita mulai bergerak. Kita mulai bergerak sekarang, satukan, rapatkan barisan, mulai atur strategi. Tuhan menyertai kita. Mari kita mulai habits jadi satu kebiasaan kita dimanapun kita berada. Kita bagikan tentang Yesus Kristus Tuhan ini. Kita bawa banyak jiwa untuk Tuhan. Karena saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, haleluya. Sekalipun kita saat ini minoritas, sekalipun sangat persentasinya sangat sedikit. Tetapi kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang mayoritas, Allah yang luar biasa besar, luar biasa. Kisah Rasul 1,
Kisah Rasul 19 ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi ketika kegerakan gereja mula-mula itu, ya dikatakan mereka sampai Asia. Tapi Asia di sini bukan Asia yang sekarang kita ini ya, benua Asia, terus Indonesia ini ada di Asia Tenggara, bukan itu. Yang dimaksud Asia di sini adalah sebuah provinsi di Romawi, di daerah, kalau sekarang ini di daerah Turki. Di daerah Turki modern, ya di daerah situ, ya. Penginjilan dari gereja mula-mula dari Rasul Paulus itu sampai daerah Turki modern kalau yang sekarang ini ya. Jadi di situ adalah ibu kotanya adalah Efesus. Maka kalau kita ya ada di perjanjian baru itu penginjilan Rasul Paulus sampai di Efesus ya. Efesus, Filipi, Kolose. Nah tuh di Efesus ini adalah ibu kota dari Asia ya, Asia yang dimaksud Asia bukan sekarang ini, tapi Asia yang ada di Romawi, yang ada di Turki itulah. Paulus dan teman-temannya sampai ke situ, ya, sampai mereka itu mendengarkan berita Injil, yaitu apa? Mendengarkan tentang Yesus Kristus Tuhan. Kegerakan Paulus sampai di wilayah itu, dan saya percaya mulai dari situlah, dari Asia itulah, maka sampai juga sekarang ini Asia yang sesungguhnya, Asia Tenggara, benua Asia, Asia Tenggara, Indonesia, ya sampai nanti di Afrika, di Eropa, di Amerika, dimulai dari Asia kecil ini, ya dimulai dari di mana Paulus menjangkau jiwa-jiwa ini, saudaraku. Ya, jadi api memperanakkan api. Api penginjilan menjangkau jiwa-jiwa, menyala di tengah-tengah saudara dan saya. Ya, sehingga satu wilayah, satu kota, satu bangsa sampai terus ya, satu benua sampai seluruh dunia, sampai ujung-ujung bumi menerima berita Injil Yesus Kristus. Karena kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat dan sampai ujung-ujung bumi menerima berita Injil ini. Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua menggenapi janjinya kepada gerejanya. Amin, saudara, haleluya, haleluya. Makanya itu ikut som, saudara, supaya kita tahu eskatologinya gereja kita itu bagaimana. Kita harus ikut som, karena kita mengerti, oh iya, di som ini diajarkan eskatologi, maksudnya diajarkan tentang akhir zaman, tentang kegerakan di akhir zaman, tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman ini, ya. Itu sebabnya semuanya harus mengikuti som ini. Kalau tidak mengikuti som, tidak akan mengerti doktrin-doktrin di gereja kita. Sehingga kita tidak bisa mengikuti kegerakannya lebih lanjut lagi. Itu sebabnya harus ikut som. Harus sampai selesai. Ya, sehingga kita tahu. Mau dibawa kemana saudara dan saya. Harus selesaikan juga skema perjalanan rohani kita. Di gereja ini kita tidak hanya ibadah saja, duduk setiap minggu, komsel, oke, enggak. Tapi kita harus perhatikan juga rohani kita masing-masing. Gembala kita aja memperhatikan rohani kita sampai dibuatkan satu skema. Perjalanan rohani keluarga Allah. Ya, saudara dan saya, skemanya yaitu engkau sudah diselamatkan. Engkau nanti akan digabungkan, ya, gabungkan dalam kelompok sel, dalam ibadah, engkau dibaptis, ya, dan kemudian diarahkan, diajari di mana? Di som. Yang punya talenta pujian penyembahan diajari di praise and worship. Yang punya talenta untuk apa? KKS diajari, tadi ada training, ya, training untuk memimpin kelompok diajari. Semuanya belajar dan belajar. Dan akhirnya engkau bisa nantinya diutus. Bahkan dipulihkan dalam encounter, ya. Itu sebabnya ayo skema perjalanan rohani ini diselesaikan di Pekalongan ini. Sehingga semua akan ada di hadapan Tuhan, mulai bersatu, menyatukan semua kekuatan. Ya, hari ini mulai bawa jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya. Roma 16 ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasih, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Jadi gini, buah pertama kali Rasul Paulus itu menginjili
kepada orang yang namanya Epaphroditus ini. Jadi apa yang dialami Paulus, apa yang dia merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bagaimana dia belajar tentang kekristenan, bagaimana dia bersaksi ya tentang perjalanan kehidupannya sampai dia bertobat, sampai dia matanya mengalami kebutaan, sampai melihat ya, sampai mendengar Saulus, Saulus mengapa engkau menganiaya aku, itu diceritakan semua pada satu orang. Dikatakan sih bukan satu keluarga, satu kota, enggak. Perjalanan Paulus menginjil itu pada satu orang yang namanya Epaphroditus ini. Dan ketika dia ceritakan betapa dia peperangan rohaninya itu luar biasa, kegigihannya luar biasa. Dan Epaphroditus ini rupa-rupanya ada satu jamahan di situ. Ada satu jamahan rohani. Dan sejak saat itu mulai api dari Paulus ini kemudian kepada Epaphroditus berkobar. Dan Epaphroditus ini ceritakan pada teman-temannya. Dan akhirnya dapat memenangkan. Itu seperti bola salju. Jadi itu seperti bola salju. Jadi untuk menginjil yang baik dan efektif, yaitu apa? Kita mulai belajar untuk apa? Mulai belajar untuk care dengan orang lain. Kita mulai belajar bisa tersenyum dengan orang lain. Walaupun itu tidak kenal. Walaupun itu tidak kita kenal, itu bukan teman link kita, satu circle kita, satu gereja kita, satu kerjaan kita. Walaupun itu hanya kita mungkin pas perjalanan kemana kita kenal, kita di pasar, biasakan untuk tersenyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Maksud saya itu, ini loh muka itu jangan tegang terus. Jadi satu kalau di pasar, apalagi pasar besar itu, pasti enggak kenal pun, ya saya mesti tersenyum ya, gimana tante sehat ya, walaupun enggak kenal, tapi dibiasakan kita care dengan mereka, kita senyum, paling enggak senyum aja lah. Orang kalau melihat kita senyum itu pasti mereka juga senyum ya. Dan kemudian kita tanya, mulai bangun hubungan. Dan itu saya terapkan di mahasiswa saya. Ayo cari, tak kasih waktu 15 menit, ayo kita keluar. Kita cari 10 orang. Jadi kenal enggak yang kau enggak kenal. Tanya namanya siapa, ya sampai engkau sedetil-detilnya, pekerjaannya apa, anaknya berapa, hobinya apa, ayo 10 orang. Keluar dulu 15 menit, balik lagi, bawa itu data 10 orang. Gitu, dan itu menjadi berkat loh, mereka jadi berani loh. Tadinya mereka enggak kenal, pegawainya aja enggak mereka kenal. Ada tugas itu, oh ternyata kenal ya. Bapak becak di depan aja sudah puluhan tahun, yang nganterkan dia pulang, enggak mereka kenal. Tapi ketika ada tugas itu, mereka jadi kenal, oh bapaknya namanya Suratobu gitu ya. Anaknya sudah 3 ya, dia becak ini sudah 30 tahun gitu ya. Jadi kadang-kadang kita enggak mau kenal dengan orang di luar circle kita. Ya, karena kita enggak care dengan mereka. Kalau mau menginjil, beritakan Epaphroditus kita. Epaphroditus kita, ingat Epaphroditus kita, seperti Epaphroditusnya Paulus. Paulus menginjil pada Epaphroditus, kemudian semua jadi bola api. Bola api itu terus semakin besar dan semakin besar. Kita juga demikian. Kadang kita seperti itu. Kita introvert. Kita untuk diri kita sendiri. Gereja Tuhan tidak seperti itu. Gereja kita harus keluar. Harus kita berjuang. Berjuang. Epaphroditusmu harus kau temukan. Dan ketika sekali engkau temukan Epaphroditusmu, orang pertama kali yang kau injili, maka itu akan jadi bola api. Teman-temanmu semuanya ya akan datang kepada Tuhan, merasakan betapa indahnya ya jiwa yang mendekat pada Tuhan. Pertama masuk di tempat ini mungkin mereka bisa menangis, mereka bisa menyadari kesalahannya, dosa-dosanya, dan mereka bisa memberikan dirinya untuk dibaptis. Tuhan Yesus mau gerejanya bersatu. Waktu Yosua mau take over Kanaan, apa yang terjadi? Sebenarnya 2 suku itu kan sudah sebelum nyebrang sungai Yordan itu 2 suku sudah tertinggal di situ loh. Dan mereka 10 suku nyebrang sungai Yordan, sampai sungai Yordan masih 3 suku lagi ya tadi ya. Nah tapi apa, ketika mereka mau take over Kanaan, ini yang 2 suku ketinggalan ini mereka nyebrang, mereka kirim pasukan juga loh. Dan mereka menyatukan barisan, jadi 12 suku ini menyatukan barisan. Sehingga mereka memenangkan
tanah Kanaan. Sehingga semuanya, seluruhnya dikuasai oleh bangsa Israel. Luar biasa, hebat sekali karena apa? Ada persatuan kesatuan. Yuk kita mulai mau alihkan kota Pekalongan ini untuk Tuhan. Amin. Take over kota Pekalongan untuk Tuhan. Tidak bisa sendiri-sendiri. Tapi kita mau menyatukan barisan. Kita mau bersatu. Dalam doa, dalam pujian. Kita mau jadi penjala manusia. Supaya apa? Saling terikat, saling kuat. Ya, kita koyakkan semua. Ya, selubung-selubung yang ada di kota Pekalongan ini. Kita menangan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. 5 strategi. Di 10 menit, 15 menit terakhir ini, saya akan sampaikan 5 strategi bagaimana kita memenangkan jiwa. Ya. Yang pertama adalah friends and family outreach. Jadi penjangkauan keluarga dan teman-teman. Yuk kita belajar. Dari siapa? Dari Andreas. Ya, pertama Tuhan Yesus itu ketemu sama Andreas. Kemudian Andreas cerita sama Petrus, saudaranya. Ya, Andreas cerita sama Petrus. Petrus, aku tadi ketemu ini loh. Oh, Petrus dan Andreas ini ketemu lagi sama Filipus. Ya, diceritain lagi tentang Yesus. Mereka bertiga mengikuti Yesus. Lalu apa? Lalu mereka ketemu sama Nathanael. Ya, Nathanael. Ini loh Nathanael. Orang ini loh, luar biasa. Ini Mesias. Ini sungguh yang kita nanti-nantikan. Yesus, Nathanael, mereka berempat. Dan kemudian apa ini? Terus sampai 12 murid. Dari satu epenetusnya Yesus. Ya. Dari satu epenetus. Ini menjadi bola. Ya, api yang luar biasa. 12 murid Yesus. Nah ini karena apa? Karena pertemanan, karena keluarga. Ya, keluarga. Kemudian yang kedua, karena testimony outreach. Jadi ada kesaksian, jangkau dengan kesaksian. Itu sebabnya pelajaran berikutnya, ya ketika saya mengajarkan penginjilan pribadi, pelajaran berikutnya adalah mulai flashback ke diri kita sendiri. Kita mulai merenung. Pelajarannya apa Bu? Merenung. 90 menit diam. Karena kadang-kadang ada PR, ayo merenungkan. Tetapi disambi kerja, disambi apa, ternyata setelah di depan kelas, kamu udah ada perenungan ini ya. Kayaknya klise saja ya. Benar enggak? Kamu udah merenung belum? Belum. Makanya saya ambil 90 menit itu, 1,5 jam. Diam kita, merenungkan, koreksi diri. Kita ngerti ya, kita mulai ngerti pengalaman pribadimu sama Tuhan yang paling menyentuh hatimu. Sampai engkau ada di depanku ini, duduk di depanku ini, di STTSAD ini, ngapain kamu di sini? Kalau enggak punya kesaksian, mata kuliah penginjilan pribadi, kamu harus punya kesaksian hidup yang paling menyentuh hatimu dari Tuhan. Supaya apa? Kamu punya peluru, kamu punya bahan untuk apa? Untuk disaksikan kepada orang lain. Kalau enggak punya kesaksian, lah ngapain kita enggak punya kesaksian hidup, mau disaksikan pada orang lain, mau bawa jiwa untuk Tuhan, kita enggak punya kesaksian hidup. Maka perenungan ini penting. Maka kita harus diam di hadapan Tuhan. Enggak mikir apa-apa, tapi kita mulai koreksi diri. Kita mulai menyadari dan kita mulai kemudian mengingat-ingat kasih Tuhan, mengingat-ingat kebaikan Tuhan, mengingat-ingat mujizat Tuhan. Dan itu yang engkau akan sampaikan untuk apa? Untuk menjangkau jiwa. Testimony outreach, kadang-kadang kita harus punya testimoni ini. Kita punya waktu khusus untuk Tuhan supaya kita dapat menemukan Tuhan waktu menjumpai kita itu dalam agenda apa toh? Dalam kapasitas apa toh? Ya kita mulai menemukan kesaksian hidup kita yang paling menyentuh. Tuhan tolong kita yang paling menyentuh. Dan kalau kita tersentuh, pasti ketika kita ngomong dengan orang lain, orang itu juga tersentuh pada saudara dan saya pada kesaksianmu dan mereka ikut Yesus. Tuh ya, seperti wanita Samaria. Wanita Samaria ketemu sama Tuhan Yesus, dia tersentuh, dia bertobat, dan dia kemudian ketemu dengan teman-temannya, seluruh kota diselamatkan karena apa? Karena kesaksiannya. Aku ini loh ketemu sama orang,
Aku ini benar-benar lega. Aku benar-benar menyadari kesalahanku, menyadari dosa-dosaku. Dan kemudian dia berubah dan kemudian dia katakan pada teman-temannya seluruh kota Samaria selamat. Karena apa? Testimoni. Karena apa? Testimoni. Ayo katakan sama saya. Karena apa? Testimoni. Testimoni. Testimoni itu adalah semua kesaksian kita. Ya, kesaksian hidup kita. Yang ketiga adalah good work outreach. Penjangkauan melalui kasih dan pekerjaan yang baik. Kasih ini penting. Kita mau bayar harga, penuh waktu kita, pikiran, dana, ya kita terus fokuskan semuanya untuk apa? Untuk kita jadi perpanjangan kasihnya Tuhan. Ya, perpanjangan kasihnya. Dengan apa saja bisa kita lakukan kasih ini ya. Kita jangkau mereka dengan kasih. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi yang terbaik, pribadi yang baik, punya karakter yang baik. Ini kelemahan juga, kadang-kadang kelemahannya di situ. Ya, di gereja memang baik, melayani oke luar biasa, punya kesaksian dengan Tuhan dahsyat, tetapi ternyata tidak memiliki karakter yang baik. Itu sebabnya kita harus mikir terus bahwa kita ini harus merespon panggilan Tuhan ini, memberikan buah roh yang utuh. Karakter itu buah roh, 9 buah roh itu harus utuh, semuanya ada di situ. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan. Ya, penguasaan diri sampai penguasaan 9 buah itu harus kita berikan pada Tuhan. Itu karakter yang baik harus kita miliki. Kalau kita memiliki karakter yang baik, maka orang boleh melihat kita. Kita ini seperti apa? Seperti surat yang tertulis, ya, yang ditulis dengan tinta yang emas gitu ya. Sehingga orang boleh membaca kita, melihat kita berurusan dengan karakter kita. Dan kalau karakter kita baik, tentu saja orang-orang sekeliling kita tidak menjadi troublemaker, tetapi kita justru menjadi apa? Peacemaker. Aku mau menjadi peacemaker, apa itu? Pembawa damai sejahteranya Tuhan, amin. Jadilah peacemaker, ayo katakan sama kanan kirimu, peacemaker. Ya. Peacemaker gitu ya. Jadi jangan karena ada engkau maka semua jadi gosip, jadi gembyeng, jadi apa, jadi trouble, jangan. Justru ada kita semua senang, damai sejahtera. Ya, kamu dinanti-nantikan loh. Bahkan piknik sekalipun bukan masalah rohani. Piknik sekalipun kok dinanti, kok enggak ikut toh. Ya, kok enggak ikut toh. Padahal kita pengen loh kamu ikut, ada kamu itu senang loh, happy loh, suasananya enjoy loh. Ya, gitu. Jadi peacemaker. Ya, kemudian yang keempat, church invitation. Undangan untuk datang ke gereja kita. Lukas 14 ayat 22 sampai 23. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Pak Obaja kadang-kadang katakan gini, Tuhan sendiri rumahku harus penuh, Pak Obaja gitu ya. Harus penuh, double porsi, double favor ya. Ayo kita bawa gereja-gereja lokal, semua harus penuh. Kadang-kadang kita maksa gitu ya. Karena firman Tuhan juga ngomong, kita harus, rumahku harus penuh. Sebab itu paksalah orang-orang yang ada di sekelilingmu. Ya, paksalah, berarti apa? Kita harus lebih effort lagi untuk mengundang mereka. Ayo digencarkan melalui sosial media, digencarkan melalui undangan-undangan, digencarkan mungkin mulai membesuk, menghampiri mereka yang undur, mereka yang sudah lepas dari kasih karunia Tuhan, mereka sakit. Ya, ayo dipaksa, semua dipaksa. Apalagi pelayan Tuhan tempat ini, paksakan. Karya Tuhan ajaib akan terjadi besok Selasa loh. Ayo besok Selasa datang ya, datang ke KKR gerejaku, datang. Jangan sungkan-sungkan, jangan ewo perkewo, jangan waduh aku nanti dikira mengkristenkan. Enggak, tapi kita dengan benar-benar ini loh, ya ayo. Dan
Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa ya. Dan yang terakhir yang kelima, power and miracle outreach, penjangkauan melalui kuasa dan mujizat. Kisah Para Rasul 5 ayat 14 sampai 16. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Jadi nanti hari Selasa akan ada kesembuhan-kesembuhan yang luar biasa. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Ini yang paling dekat Selasa ya. Tapi saya percaya setelah Selasa ini, maka setiap kali pertemuan-pertemuan baik itu Pondok Daud, Komsel, ibadah, semuanya akan mendatangkan mujizat secara masif. Itu sebabnya ajak sebanyak mungkin, paling tidak Selasa ini ajak sebanyak mungkin. Ini ada kesembuhan dan mulai disiapkan, panitia mulai disiapkan untuk orang-orang yang khusus sakit, ya mungkin dikasihkan di khusus sakit yang itu nanti akan lihatlah. Kuasa Tuhan itu akan bekerja dengan luar biasa. Justru yang sakit jangan ditinggal. Kowe loro ya wis lah engko tak doake wae kamu di rumah aja ya. Atau online aja ya, lihat di YouTube gitu ya. Jangan. Justru orang yang sakit dibawa di tempat ini. Amin. Yang sakit dibawa, yang sakit dibawa. Dibawa apapun caranya, enggak tahu apapun caranya, pokoknya dibawa tapi ditempatkan di satu tempat supaya kita dapat terus menghandle. Supaya kita dapat terus menghandle supaya apa? Supaya tidak terjadi nanti sakit kemudian pingsan di sini atau yang jantungan di sini, enggak. Tetapi percayalah, kuasa, mujizat, power yang luar biasa, miracle akan terjadi, yang sakit sembuh. Dan ketika ada kesembuhan, ada miracle yang luar biasa, maka gereja ini akan dipenuhi dengan kuasa mujizat yang luar biasa. Berbondong-bondong orang akan datang ke tempat ini, amin. Siapkan, bila perlu puasa, ayo berpuasa, berdoa, ya. Berdoa, berpuasa sampai Selasa kita akan ketemu dengan kuasa mujizat dari Tuhan yang luar biasa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita pujikan pujian-pujian di hadapan Tuhan. Kita percaya hari ini kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau akan bawa kami untuk take over, menang. Take over, ambil alih untuk kemenangan besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak ada terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
kemuliaan pada Tuhan. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Kami mau menangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Kami tahu Tuhan, kota Pekalongan ini sedang ada dalam perhatian-Mu. Take over kota ini buat Tuhan. Amin. Mari saudaraku yang kasih, kita masuk untuk mempersembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Saat kita memberi, tidak ada yang kehilangan. Kita sedang merebut kesempatan untuk menjadi bagian dari pekerjaan Allah di bumi ini. Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hati kita ada pada jiwa-jiwa, kalau hati kita ada pada pekerjaan Tuhan, maka itu akan terlihat dari apa yang kita tabur. Setiap benih yang kau bawa hari ini adalah senjata rohani. Dengan benih itu engkau menaklukkan wilayah. Dengan benih itu engkau menghancurkan pekerjaan musuh. Dengan benih itu engkau membuka jalan bagi Injil untuk menjangkau kota-kota, bangsa-bangsa, pulau-pulau. Ingat, kita tidak memberi karena terpaksa. Kita memberi karena kita tahu setiap benih membawa panen. Katakan bersama saya, setiap benih membawa panen. 1, 2, 3, setiap benih membawa panen. Amin. Mari kita memberikan dengan penuh sukacita. Ini persembahan kami Tuhan. Kami persembahkan dengan penuh sukacita. Dari dalam hati kami tulus, ikhlas, murni. Dan kami tahu Tuhan, persembahan kami tidak seberapa. Tidak ada artinya apa-apa. Tapi Tuhan, Kau akan memberkati persembahan ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Tempat ini akan penuh full dengan kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa kamu persembahkan di hadapan-Mu. Tuhan akan berikan tempat yang permanen, bukan kontrak-kontrak. Tetapi tempat yang permanen. Yang sungguh-sungguh kami akan kerjakan ladang Tuhan ini di Pekalongan ini. Terima kasih Tuhan. Dan persembahan ini Tuhan kuduskan, sucikan. Dan dapat dioperasionalkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap tangan yang memberi. Kau berkati melimpah-limpah. Tingkap langit Tuhan bukakan. Berkat Tuhan curahkan dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka. Apa saja yang mereka kerjakan selalu berhasil dan berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap kita mendambakan hidup yang penuh sukacita. Tapi seringkali hati dan jiwa kita terbebani oleh luka, stres, dan kesibukan hidup. Kabar baiknya, Tuhan rindu memulihkan jiwa kita. Saat jiwa disembuhkan, kita menemukan kekuatan baru, kedamaian sejati, dan sukacita yang tidak tergoyahkan. Bersama-sama kita akan belajar bagaimana beristirahat di dalam Tuhan, melepaskan stres, dan merayakan hidup setiap hari. Seperti yang tertulis, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari alami pemulihan jiwa dan hiduplah dengan sukacita sejati dengan menangkap pesan firman Tuhan selama bulan Oktober. Healthy Soul, Happy Life. Selamat pagi, Shalom. Shalom, sungguh luar biasa hari ini. Terima kasih pelayanannya Bu Ineke dan Pak Sutopo dari Solo. Rebut dan menangkan satu hal yang bukan kebetulan firman ini disampaikan. Tapi di hari-hari seperti ini kita mesti melekat kepada Tuhan. Kita mesti merebut apa yang sudah lepas dari kita dan kita harus menangkan. Terima kasih pelayanannya dan sore nanti juga masih akan melayani kita di tempat ini. Saya akan menyampaikan untuk materi info kegerakan pada minggu ini. Yang pertama adalah janji iman gedung gereja. Kami punya kerinduan untuk gereja kita mempunyai gedung sendiri. Bapak Ibu bisa memberikan melalui via transfer, melalui rekening persembahan. Dan juga melalui via tunai, melalui Ibu Yuli yang ada di depan. Dan seperti yang tadi, yang kedua, seperti yang tadi disampaikan Bu Ineke, gereja kita akan mengadakan HUT KA Pekalongan pada hari Selasa tanggal 30 September jam 6 sore di tempat ini yang akan dilayani oleh
gembala sidang kita yaitu Pastor Obaja Tanto Setiawan. Jadi jangan sampai kelewat Bapak Ibu. Dan tadi juga kita sudah persiapkan juga Bu sebetulnya untuk VIP kursi yang sakit ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya keluarga, teman atau siapapun yang dalam kondisi sakit, kami sudah siapkan nanti tempat di sini. Jadi jangan khawatir mau pakai kursi roda, nanti ada teman-teman kita PLTU yang akan membantu di depan. Bisa masuk, nanti akan kita tempatkan di depan. Jadi mereka bisa didoakan secara khusus dan kita bisa menerima impartasi dari Pastor Obaja. Dan saya berharap dalam KKR HUT Pekalongan ini banyak jiwa-jiwa baru yang bisa datang untuk merasakan impartasi dan berkat daripada Tuhan. Dan untuk itu nanti saya akan umumkan untuk sebelum ibadah ini bisa mempersiapkan diri dengan baik ya Bapak Ibu, karena akan dimulai jam 6 sore, kemungkinan selesai sekitar jam 8:30 sampai jam 9 malam, jadi harus dipersiapkan dengan baik. Dan untuk parkir kendaraan sudah disiapkan juga oleh panitia di SD Sampangan, di samping ya Bapak Ibu ya. Jadi area halaman gereja di depan itu kita akan sterilkan, nanti semua parkir akan dialihkan ke SD Sampangan. Untuk selanjutnya Komsel yang diadakan setiap hari Selasa kita liburkan bergabung dengan HUTKA. Untuk Pondok Daud setiap Jumat tetap dilaksanakan pada jam 6 sore di tempat ini. Untuk Youth Teens Impact akan dilakukan pada hari Sabtu jam 6 sore juga di tempat ini. Dan Kids Impact Service dilakukan setiap hari Minggu jam 5 sore bebarengan dengan ibadah sore. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan penggembalaan bisa menghubungi Sekretariat KA Pekalongan. Dan kami di Pekalongan juga ada media sosialnya yaitu Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Jadi Bapak Ibu yang mohon bantuannya untuk melakukan follow, like, komen, dan subscribe-nya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur dan memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu bisa mengambil amplop berwarna putih yang berlogo A yang di belakang dan bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Dan selanjutnya untuk pendaftaran UC 2026 ada promo diskon 10% dalam rangka HUTKA Pekalongan HUTKA yang ke-36 selama bulan September, berarti terakhir hari Selasa besok. Itu berarti 135.000 untuk yang KTA dan non KTA-nya 180.000. Selanjutnya untuk mendukung mission UC 2026 ini kami Kota Pekalongan, KA Pekalongan mengadakan mission trip Solo sebesar Rp600.000. Sudah termasuk makan pagi, makan siang, dan penginapan. Jadi bagi Bapak Ibu yang nantinya mau ikut bisa mendaftar dan bisa juga menabung minimal 50.000 selama 12 bulan. Dan nanti kita bisa berangkat bebarengan dari Pekalongan. Dan selanjutnya yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan September ini, yang hadir pada pagi hari ini bisa maju ke depan. Saya minta tolong Ibu Ineke untuk mendoakan. Yang pertama Ibu Handayani Pramono, Ibu Sulistiowati, Bapak Andreas Kurniawan, Ibu Li Ailing, Ibu Nining, Bapak Aryawan, Ibu Santi Gunawan, Ibu Koni Rimbartono, Bapak Sony Kristianto, Saudara Marsiano Stephen, Bapak Jose Septian, dan Bapak Yuli Purwanto. Jadi bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan September ini bisa maju ke depan, akan didoakan oleh Ibu Ineke. Atau yang mungkin belum disebut ulang tahun di September bisa maju ke depan, enggak apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan tangan kita bersama-sama. Kita doakan jenderal-jenderalnya Tuhan. Hari ini ulang tahun luar biasa. Mesti hadiahnya luar biasa ini. Terpujilah namamu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun. Engkau memperhatikan setiap detil dalam kehidupan mereka. Dan Kau sudah buktikan dalam pemeliharaanmu sampai hari ini.
Itu sebabnya kami mengucap syukur Tuhan. Kalau bulan ini mereka berulang tahun, itu semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Kau berkati dengan hadiah-hadiah dari surga. Kau berkati dengan kesehatan, dengan tubuh yang sehat mereka dapat memuliakan Tuhan. Kau berkati dengan kekuatan, sehingga dengan kekuatan yang lebih powerful mereka dapat melakukan apa yang menjadi bagian mereka untuk maju terus dalam peperangan ini Tuhan. Dan bahkan Kau berikan Tuhan roh kepemimpinan sehingga dapat memimpin umat-Mu, sidang jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan Kau juga berkati kebahagiaan, happy, enjoy dalam hidupnya. Sehingga dapat menikmati anugerah Tuhan, menikmati karya Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Sehingga Tuhan kebahagiaan ini menjadi kebahagiaan yang luar biasa di tengah-tengah keluarganya. Sehingga anak-anaknya dan semua cucunya Kau berkati dengan luar biasa. Kau berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam pelayanan, dan percaya kesaksian-kesaksian mereka ini sangat menyentuh dan berkati juga Tuhan di dalam umur yang panjang. Sehingga dengan umur panjang Kau kenyangkan penuh dengan sukacita. Terima kasih untuk bulan ini dan apa saja yang mereka inginkan, mereka pergumulkan, make a wish mereka akan Tuhan genapi. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan Revival News minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan kudus adalah momen iman yang penuh kuasa. Kita mengingat pengorbanan Kristus, menerima kasih-Nya yang menyelamatkan dan diteguhkan dalam pengharapan yang tak tergoyahkan. Minggu depan, di setiap jam ibadah raya keluarga Allah, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jangan lewatkan, siapkan hatimu karena di hadapan salib pemulihan terjadi. Ayo bangkit dan melayani. Tuhan sudah menanamkan talenta yang luar biasa di diri kita. Dan sekarang waktunya kita untuk dipakai untuk kemuliaannya. Kami mengundang seluruh jemaat keluarga Allah untuk bergabung dalam pelayanan. Hubungi call center plus keluarga Allah untuk tahu bidang pelayanan yang bisa kamu ikuti. Jangan tunggu nanti, mari jadi berkat hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Tentunya setiap kita dalam kehidupan ini punya masalah, punya tantangan, pergumulan. Dan tahukah saudara, jalan keluar dari masalah itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Itu artinya di dalam firman Tuhan ada jalan keluar untuk setiap pergumulan masalah dalam hidup setiap kita. Dan tahukah saudara, di dalam STT El Shaddai kita belajar firman Tuhan. Sehingga kita lebih mengerti firman Tuhan. Bahkan bukan hanya belajar mengerti, tetapi kita diperlengkapi sungguh-sungguh. Kita bisa jadi berkat lebih lagi untuk lebih banyak orang mengenal firman Tuhan. Lebih banyak orang mereka bisa keluar dari pergumulan permasalahan mereka. Oleh sebab itu, dimanapun saudara berada, ayo segera daftar STT El Shaddai. Mari jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. KKS Keluarga Allah waktunya upgrade. Training for Trainer hadir sebagai ruang perawatan dan penguatan untuk semua KKS yang sudah dilantik. Mari belajar dari kepemimpinan Yesus agar kita tetap setia dan terampil dalam memuridkan. Senin 6 Oktober jam 6:30 malam via aplikasi Zoom. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai ketinggalan momen bersejarah bersama Keluarga Allah. Follow Instagram Keluarga Allah atau hubungi call center plus di 08997895.000. Take over, breaking limits, expanding borders. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sungguh luar biasa sekali hadirat Tuhan yang ada dan pembukaan-pembukaan dari firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Saya percaya setiap saudara sudah siap untuk dapat dipakai Tuhan merebut jiwa-jiwa, terutama keluarga, sahabat, dan orang terkasih saudara agar dapat menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Terus melangkah, Tuhan menyertai saudara, saudara akan dijadikan oleh Tuhan
pemenang, penyelamat jiwa-jiwa. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Bersyukur karena kita sudah tertanam di gereja ini. Bersyukur karena gereja ini membuat kita semakin hari semakin bertumbuh. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau tetap cinta gereja kita. Kita mau bertumbuh di sini. Amin. Cinta gerejaku, ku cinta keluarga Allah, gereja yang Tuhan berikan kepadaku. Di gerejaku tertanam, di gereja aku pun bertumbuh, di gerejaku melayani Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, ku selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Ku cinta gerejaku, ku cinta keluarga Allah, gereja yang Tuhan berikan kepadaku. Di gerejaku tertanam, di gereja aku pun bertumbuh, di gerejaku melayani Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, ku selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Ku selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Ku selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, 1 juta jiwa untuk surga. 1 juta jiwa untuk surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Engkau berikan kepada kami kobanan api untuk selamatkan jiwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Tuhan arahkanlah wajah-Mu bagi kami. Amat-amatilah jalan kehidupan kami. Sehingga apa saja yang kami kerjakan berhasil. Mari saudaraku yang kasih, kita pulang dari tempat ini membawa berkat yang dari Tuhan. Mari angkat tanganmu, lihatlah sinar kemuliaan Tuhan menyinari seluruh kehidupanmu. Maka Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan berkati anak-anakmu, Tuhan berkati studi mereka, Tuhan berkati pelayananmu, Tuhan berkati kesaksianmu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Engkau sehat dan engkau penuh sukacita. Tuhan memberkati dari setiap ekonomimu, pekerjaanmu, keuanganmu, dipromosikan Tuhan. Amin. Berkati apa saja yang kau kerjakan berhasil. Yes. Maka pulanglah bersama dengan Allah Bapa di surga. Bersama dengan anaknya yang penuh kasih Yesus Kristus Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Engkau yang percaya katakan, amin.